Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan pemupukan teman-teman. Pemupukan sistem yang saya gunakan kocor teman-teman. Jadi apabila masih ditabur dengan bibit besarnya segini, kemungkinan bibit itu akan panas teman-teman. Jadi saya melakukan kocor, dan penyerapannya juga kalau menurut saya kalau kocor itu lebih cepat ya penyerapannya ya. Apabila ditabur itu agak lama teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Ini bibitnya. Ya teman-teman, langsung saja ya kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel petani generasi milenial teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Harapan saya semoga teman-teman di rumah bisa melakukan ini ya sebagai referensi teman-teman untuk memulai bercocok tanam di rumah teman-teman dengan cara yang sederhana seperti ini. Sistem kapilaritas menggunakan pipa teman-teman ya. Pada dasarnya tanaman ini menggunakan sistem kapilaritas untuk penyerapan nutrisi dan air yang akan meresap teman-teman. Jadi di bawah sini ini pipa teman-teman, pipa, dan di tengahnya itu ada sumbunya teman-teman. Nah, sumbu itu akan meresapkan air ke tanah teman-teman ya, seperti ini ya. Nih, untuk lebih jelasnya nanti proses pembuatannya saya taruh di link deskripsi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya cabenya cabai rawit dengan bibit lokal teman-teman. Saya ambil dari dapur ya. Ini saya ambil bibitnya langsung dari dapur teman-teman. Nah, biar nggak terlalu panjang durasinya, kita lanjut saja ya teman-teman, langsung ke proses meracik campuran pupuk. Ya teman-teman, untuk proses pemupukannya ya saya menggunakan pupuk NPK 16 pupuk NPK Mutiara ya teman-teman ya. Nah, saya campur lagi dengan pupuk ZA teman-teman. Nah, ini saya campur lagi pupuk ZA. Sebenarnya ada satu lagi karena saya stoknya habis. Bisa dicari buat teman-teman di rumah menggunakan KNO3 merah teman-teman, karena ini pada masa vegetatif. Masa vegetatif adalah masa dimana pertumbuhan daun dan batang itu akan mulai tumbuh teman-teman. Nah, saya menggunakan pupuk ini untuk masa pertumbuhan atau masa vegetatif teman-teman ya. Kita langsung saja ya. Kita nolkan dulu. Nah, ini sudah kita nolkan ya. Nah, untuk takarannya karena polybag yang saya gunakan adalah 8 polybag ya, 8 polybag. Kalau misalkan satu polybagnya itu saya kasih dosis 2 gram, jadi totalnya 16 gram teman-teman ya. Sekarang kita timbang ya, NPK nya 16 gram teman-teman ya. Lebih nggak apa-apa teman-teman. Nah, kurang lebih itu 16 gram teman-teman. Bila mau lebih 16 gram ya, saya masukkan ke dalam
ember ini teman-teman. Ya, saya taruh sini ya teman-teman ya. Saya taruh sini ya. Kemudian pupuk ZA nya sejumlah setengah dari NPK teman-teman. Kalau NPK nya 8 gram 16 gram berarti ZA nya 8 gram teman-teman, karena dosis ZA untuk pertanaman itu saya kasih dosis 1 gram teman-teman ya. Nah, kurang lebih 8 gram teman-teman ya, cukup ya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan sistem kapiler seperti ini, menurut saya itu pupuknya jadi lebih irit ya teman-teman ya. Untuk pemupukan kocor saya menggunakan dua ini ya. Selanjutnya kita kasih air ya teman-teman ya. Kita ambil airnya ya teman-teman. Di sini ya sudah saya campurkan pupuknya. NPK nya sudah mulai larut ya teman-teman ya. Untuk dosis nanti pemberiannya itu nanti saya kontrol dengan aqua gelas ya teman-teman. Nah, jadi pertanaman hanya memiliki dosis 1 gelas aqua gelas ya teman ya, bisa dengan gelas plastik seperti ini teman. Tinggal kita tunggu sekitar 5 menit ya sampai pupuk ini larut ya. Ini ya teman ya. Jadi proses pemupukan itu ada menjadi dua proses ya teman-teman ya. Dari yang pertama ini ada proses vegetatif. Jadi pemupukan untuk masa vegetatif dan masa generatif itu nanti akan berbeda teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan dokumentasinya. Nah, untuk dokumentasinya nanti akan saya buatkan agar teman-teman di rumah bisa mencobanya, karena pada dasarnya untuk masa vegetatif adalah masa pertumbuhan di mana tanaman itu belum muncul bunga ya teman-teman, atau sebelum muncul bunga itu masih masuk kategori masa vegetatif. Sedangkan di saat mulai muncul bakal bunga sampai berbuah dan seterusnya itu adalah masuk masa generatif, dan penggunaan pupuknya akan berbeda teman-teman. Nah, di sini karena tanaman yang kita tanam itu masih masa vegetatif, nah pupuk yang saya gunakan adalah pupuk NPK Mutiara 16 ataupun Ponska sama saja, dan juga pupuk ZA teman-teman. Nah, di sini saya campur. Sebenarnya ada satu lagi, kalau misalkan teman-teman ada di rumah KNO3 merah, itu juga pupuk yang digunakan untuk masa vegetatif teman-teman. Pupuk KNO3 merah ya, bisa dicampurkan dengan dosis setengah dari NPK atau 1 gram per tanaman teman-teman. Nah, di situ bisa dilarutkan bersamaan ke dalam air bersamaan NPK seperti ini tadi teman-teman. Nah, sampai di sini karena ini sudah mulai larut, sekarang kita lanjut untuk pengaplikasiannya teman-teman. Kita langsung ke tanamannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan langsung pada tanaman ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti ini teman-teman ya, kita siramkan saja teman-teman ini. Nah, cukup 1 gelas ya teman-teman ya. Kita lanjut di tanaman selanjutnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman.
Jadi ini sistem kapilaritas ini seperti ini, itu akan mempermudah kita dalam proses penyiraman teman-teman, karena penyiraman itu dilakukan secara otomatis ya, dari tanamannya itu akan meresap ya, seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman di rumah bisa mencobanya ya, seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi dua sistem ya teman-teman ya. Nah, di sini, di pipa ini, karena saya menggunakan sistem irigasi kapiler atau vertigasi kapiler, pada dasarnya dua sistem ini hanya membedakan air di dalam pipa teman-teman. Kalau yang saya gunakan ini menggunakan irigasi kapiler teman-teman. Nah, di sini pipa ini diisi dengan air biasa teman-teman sama saya. Nah, bukan air nutrisi ya, air biasa, karena pemupukannya saya gunakan dengan sistem kocor teman-teman. Apabila vertigasi itu sama dengan bisa dibilang sistem wick dalam hidroponik teman-teman, hampir mirip karena memiliki dengan sumbu air dan nutrisi di dalam tandon di sana teman-teman ya. Nah, tandon itu diisi dengan nutrisi dan dialirkan dalam pipa teman-teman. Nah, yang saya gunakan ini air biasa, pemupukannya saya menggunakan sistem kocor ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti di video-video selanjutnya akan saya buatkan dokumentasinya teman-teman. Nah, di sini sudah ya, ini sudah saya melakukan pemupukan. Sekarang kita waktunya untuk pencatatan kegiatan hari ini teman-teman. Saatnya kita melakukan pencatatan ya teman-teman. Kegiatan yang tadi kita lakukan adalah pemupukan ya teman-teman ya. Pemupukan itu masuk di part 002 teman-teman. Nah, kita tulis dulu ya, part 002 teman-teman. Masih minggu ke 0 urutannya ya. Nah, sekarang tanggal 17 teman-teman, 17 Agustus, hari kemerdekaan ya teman-teman ya. Kegiatan yang kita lakukan tadi yaitu pemupukan ya, kocor dengan bahan NPK dan juga ZA ya teman-teman ya, NPK dan ZA. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Semoga ini bisa jadi referensi teman-teman untuk mulai bercocok tanam di rumah. Harapan saya semoga ini bisa menjadi sama-sama kita belajar ya teman-teman ya, supaya menjadi referensi apa yang saya lakukan seperti ini. Mungkin di luar sudah ada yang menggunakan sistem ini, banyak yang sudah menggunakan ini, bisa menjadi referensi juga buat teman-teman di rumah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.